Jadi teman-teman sekalian, dalam menulis karya ilmiah, biasanya kita mengutip pendapat orang lain. Kutipan ini biasanya digunakan sebagai alat untuk memperkuat argumentasi yang kita buat. Kutipan ini terdiri atas dua jenis. Yang pertama, kutipan langsung, dan yang kedua adalah kutipan tidak langsung, di mana kedua jenis kutipan ini bertujuannya sama. Tujuannya yaitu meminjam pemikiran orang lain untuk melengkapi tulisan kita tanpa menghilangkan penghargaan kita kepada orang yang pikirannya kita pinjam. Dimana untuk kutipan langsung ini ciri-cirinya adalah yang pertama, tidak boleh melakukan perubahan apapun terhadap teks atau bagian teks yang kita kutip. Yang kedua, tanda titik berspasi digunakan apabila ada bagian kutipan yang dihilangkan. Yang ketiga, menggunakan sumber kutipan yang berlaku dalam bidang selingkung. Ada kutipan langsung pendek jika kutipan tidak lebih dari 4 baris. Kemudian ada kutipan langsung panjang jika kutipan lebih dari 4 baris. Kutipan langsung pendek ini, yang pertama adalah diintegrasikan langsung dengan tulisan yang kita buat. Yang kedua, diapit oleh tanda kutip. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk mencantumkan sumber kutipan. Nah, di sini ada beberapa contoh, ada dua contoh kutipan yang dimana bahwa sumber yang pertama ditulis di awal, yang kedua contohnya adalah ditulis di akhir paragraf. Presentasinya. Kutipan langsung panjang, ciri-cirinya ada 3. Yang pertama, dipisahkan dari teks kita dengan spasi dan ukuran yang lebih kecil. Yang kedua, boleh diapit oleh tanda kutip atau tidak. Yang ketiga, cantumkan sumber kutipan. Kutipan langsung panjang. Contoh, definisi sistem informasi menurut Lajmuddin 2005/13 adalah sebagai berikut. Sistem informasi adalah suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen-komponen dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan, yaitu menyajikan informasi atau sekumpulan prosedur yang pada saat dilaksanakan akan memberikan informasi bagi pengambil keputusan dan untuk mengendalikan organisasi. Menurut Pernici 2006/5 mendefinisikan Mobile Information System adalah Mobile Information System can be defined as information system in which access to information resource and service is gained through end-user terminals that are easily movable in space, operable no matter what the location, and typically provide with wireless connection. Slide selanjutnya, kutipan tidak langsung. Ciri-ciri kutipan tidak langsung ada 4. Yang pertama, diperkenankan untuk menggunakan kata-kata kita sendiri tetapi tidak mengubah makna pada teks aslinya. Yang kedua, diintegrasikan dengan teks. Yang ketiga, tidak diapit oleh tanda kutip. Yang keempat, harus menyertakan sumber kutipan. Sumber kutipan mutlak sifatnya, harus dicantumkan pada setiap kutipan yang kita ambil sebagai acuan. Jika kita tidak ingin digolongkan sebagai orang yang melakukan plagiarisme, karena hal ini merupakan tindakan pencurian terhadap hak cipta seseorang yang dilindungi oleh hukum. Selain itu, dengan menyertakan data atas sumber kutipan berarti kita juga menghargai pikiran orang lain yang tulisannya kita kutip sebagai etika dalam dunia ilmu dan aspek legalitasnya. Untuk selanjutnya yaitu ada sistem rujukan. Sistem rujukan dalam penulisan ilmiah ada 2 sistem rujukan yang sering digunakan. Yang pertama yaitu catatan kaki dan juga catatan belakang.
Nah, untuk catatan kaki diletakkan di bagian bawah halaman. Sedangkan untuk catatan belakang diletakkan di akhir bab atau bagian akhir sebuah tulisan. Nah, teman-teman, untuk contoh catatan kaki sendiri ini biasanya ada di bawah banget halaman buku yang tulisannya kecil-kecil. Nah, sedangkan untuk catatan belakang ini biasanya di akhir buku berisi daftar pustaka. Nah, itu merupakan catatan belakang. Dari makalah juga ada. Kalaupun makalahnya ngambil dari sumber internet, biasanya link internetnya diletakkan di bagian daftar pustaka tersebut. Terus dalam sistem catatan ini ada 2, yaitu referensi dan juga informasi tambahan. Nah, untuk referensi sendiri yaitu data semua sumber yang dijadikan rujukan dengan ditandai oleh angka. Nah, contohnya di sini teman-teman bisa lihat di paragraf kedua ada kalimat yang diblok. Dan di akhir kalimat ada angka 1. Nah, angka 1 ini menunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan referensi dari sebuah buku. Nah, teman-teman lihat di bawahnya. Di bawahnya ini merupakan footnote atau catatan kaki. Referensi kalimat ini dari mana sih? Nah, bisa dilihat dari di bawah ini. Di sini ada Donald B, ini merupakan pengarangnya. 2005 merupakan cetakannya, Batas Nalar merupakan judulnya, Jakarta ini merupakan tempat dicetaknya. Untuk halaman sendiri ya bisa dilihat ini ada di halaman 159. Nah, untuk selanjutnya itu ada informasi tambahan. Informasi tambahan pada sistem catatan digunakan jika penulis memandang perlu menjelaskan sebuah istilah, menjelaskan bagian dari uraian tertentu, menginformasikan adanya sumber lain yang membahas kasus yang sama dengan yang penulis buat. Tujuannya itu agar pembaca mendapatkan informasi yang lebih lengkap atas istilah atau bagian dari uraian tersebut. Nah, contohnya teman-teman bisa perhatikan di bawah. Ini merupakan sumbernya. Sumber dari informasi tambahannya. Nah, sedangkan di sini ada kalimatnya. Nah, kalimat ini berasal dari mana sih? Dari kutipan mana? Dari sumber yang mana? Nah, ditaruhlah di sini sumbernya dengan menggunakan referensi. Ya. Oke, teman-teman udah paham ya sampai sini. Nah, dalam catatan kaki yang berisi referensi, penulis biasanya menggunakan beberapa sumber. Jika sumber-sumber tersebut dirujuk beberapa kali dengan halaman yang sama ataupun berbeda, maka ada 3 istilah, yaitu IBID, OBCID, dan juga LOGCID. Nah, ini harus diketahui dan digunakan secara benar, tidak boleh asal-asalan, tidak boleh rekayasa. Nah, untuk IBID sendiri itu berasal dari kata ibidem, artinya pada tempat yang sama. Istilah ini digunakan untuk rujukan apa saja yang digunakan berturut-turut tanpa disela oleh sumber lain. OBCID berasal dari kata oper citato, artinya pada karya yang telah dikutip. Istilah ini digunakan jika penulis mengacu sumber berupa sebuah buku yang diacu beberapa kali namun sumber tersebut telah disela oleh sumber lain. Nah, kemudian LOGCID berasal dari kata lokocitato, artinya pada tempat yang telah dikutip. Istilah ini mengacu pada artikel dalam bunga rampai, jurnal, majalah, koran, ensiklopedi. Nah, istilah ini digunakan jika artikel tersebut dirujuk beberapa kali dan telah disela oleh sumber lain. Nah, contohnya di sini teman-teman. Teman-teman bisa lihat dan juga perhatikan bagaimana cara penulisannya di sini.
Sekarang kita akan bahas tentang daftar pustaka atau bibliografi. Semua sumber yang menjadi rujukan seorang penulis dalam kegiatannya menulis sebuah karya ilmiah. Fungsi daftar pustaka atau kepustakaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu pembaca mengetahui ruang lingkup studi penulis. Yang kedua, memberikan petunjuk kepada pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai tulisan yang dibacanya, serta hubungannya dengan tulisan lain yang berkaitan. 3. Membantu pembaca memilih referensi yang sesuai dengan bidang studinya. 4. Sebagai bentuk keterbukaan dan kejujuran penulis mengenai sumber-sumber yang digunakan sebagai acuannya. Sekarang, variasi daftar pustaka. Variasi ini terjadi akibat pola-pola penulisan yang dikembangkan oleh selingkuh bidang, misalnya format MLA, The Modern Language Association, dan format APA, American Psychological Association. Namun, walau formatnya berbeda, unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah daftar pustaka pada dasarnya sama. Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama penulisan. Yang kedua, tahun terbitnya sumber yang bersangkutan. 3. Judul sumber yang dipakai sebagai referensi. 4. Data duplikasi atau nama tempat terbit dan nama penerbit. Dalam menyusun daftar pustaka, beberapa hal perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, baris pertama dimulai pada bias atau margin sebelah kiri. Baris kedua dan selanjutnya dimulai dengan 3-5 ketukan ke dalam. Yang kedua, jarak antar baris 1 spasi. Yang ketiga, jarak antar sumber 1,5 atau 2 spasi. 4. Diurut berdasarkan abjad huruf pertama nama keluarga penulis atau bergantung pada gaya selingkuh bidang. Untuk nama penulis, penulisannya berbeda dengan penulisan pada catatan kaki. Pada catatan kaki tidak dibalik, tetapi pada daftar pustaka dibalik, yaitu mendahulukan nama belakang karena dianggap sebagai nama keluarga, dan dibatasi koma untuk kata selanjutnya yang dianggap sebagai nama diri. Untuk format MLA, teman-teman bisa lihat di sini ada 3 contoh format MLA. Salah satunya yaitu yang Celni, Donalbi titik batas nalar titik Jakarta titik 2 Kepustakaan Populer Gramedia, 2005. Untuk format apa, teman-teman bisa lihat juga di sini. Perbedaan yang paling mencolok adalah dari tahun referensi itu dibuat. Kalau di format MLA, tahun yang dibuat yaitu berada pada akhir kalimat referensi tersebut. Untuk di format apa, ada di setelah pencetus referensi tersebut. Kemudian slide selanjutnya yaitu ada beberapa yang referensinya itu dicetuskan dari pengarangnya yang terdiri dari 2 penulis, 3 penulis, juga 4 penulis. Dimana untuk penulisannya yaitu nama pengarang pertama, koma, kemudian nama pengarang kedua, dan nama pengarang ketiga atau selanjutnya. Kemudian kita cantumkan tahun dan judul buku, lalu nama tempat dan juga perusahaan pencetak buku tersebut. Sekian dan terima kasih. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan, juga ada kesalahan dalam penyampaiannya. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, mari kita ke sesi diskusi.